biar lebih cantik di depan Bu Yuni. Bu Yuni itu LVDF di depan Bu Yuni biar lebih cantik. Ini di depan sini, depan sini jangan di situ. Hah? Siapa? Ferry depan Ferry. Oh Ferry depan. Wakilnya Kobe. Kan acara kita. Baik, kita mulai ya Pak. Ini jam 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua KPU Jakarta Pusat, Pak Endriansyah. Kami hormati Pak Mayor Tatang. Yang kami hormati Ibu Ketua MPR ini. Yang kami hormati Sekjen atau Wakil Pak Beri FKUD. Yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili camat, yang mewakili Ketua BPK, kemudian teman-teman MPK, kemudian Pak Nasir berabsen. Yang kami hormati Bapak Ibu LOT Paslon 1, 2, dan 3. Yang kami hormati tim parpol politik parpol. Yang kami hormati anggota tim Posko, piket Posko dari Rapi, dari Senkom, ada Pak Tejo ya. Yang kami hormati dari perwakilan Panwascam, yang kami hormati dari yang mewakili dari camat sudah ya, mewakili camat, yang mewakili dari teman-teman UKPD, Pak Adam, Inspektorat, Irbanko. Jadi ada Bu Ila, ada yang lain juga. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di rapat evaluasi posko pilkada tahun 2024. Hari ini kita bersyukur bahwa kondisi Jakarta Pusat kondusif, ya, faktual dan melandai, dan tidak ada hal-hal yang cukup menonjol menjadi perhatian kita semua. Ini juga berkat atas bantuan Bapak Ibu sekalian maupun tim relawan partai politik dan tim paslon 1, 2, dan 3 ya. Karena kita melihat bahwa warga kita, masyarakat, dan teman-teman kita Jakarta Pusat cukup berintegritas, cerdas, dan sangat membantu terjadinya suatu proses demokrasi yang cukup fair dan adil. Bapak Ibu sekalian, ini rapat tidak terlalu lama lah, karena kita ingin mendengar mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Ketua KPU, dan sambil menunggu dari Bawaslu, Pak Sony masih di perjalanan. Mungkin nanti ada sekelumit dari pandangan dari keamanan dari Pak Tatang. Kita ingin melihat dari sini kan tinggal kita menunggu proses untuk pelantikan ya Pak Ketua. Nanti Pak Ketua bisa menjelaskan. Waktu sudah tepat, kami silakan Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Rahman, Pak Tatang, Bang Ferry, dan Bu Yuni, juga Bapak Ibu yang hadir di acara hari ini. Ada LO tim dari Paslon 1, 2, 3 komplit ini. Juga Bapak Ibu penyelenggara ya, ada PPK, Ketua PPK dan Perwakilan, ada juga Ketua Panwascam atau Perwakilan, juga Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir zaman kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya pada kita semua, wabil khusus pemerintah Kota Jakarta Pusat, juga Subang Kesbangpol yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mensukseskan Pilkada tahun 2024. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa semua berjalan kondusif, berjalan baik sebagaimana aturan, ini membuktikan bahwa terutama ya peserta pilkada menunjukkan kedewasaan dalam proses demokrasi, dalam proses kontestasi. Nah, alhamdulillah semua juga sudah menerima hasil dengan baik. Ini dibuktikan dari setiap tahapan yang kita lakukan, terutama pada hari H 27 November. Di hari H pencoblosan itu semua tentu ada dinamika dan persoalan, tapi catatan pentingnya adalah mampu dan bisa berkomunikasi dengan baik sehingga bisa diselesaikan semuanya. Setelah itu ada rekapitulasi di tingkat kecamatan, juga begitu, sampai tingkat kota Jakarta Pusat, dan terakhir kemarin finish di tingkat rekapitulasi tingkat provinsi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, lancar, ada dinamika, tapi juga bisa dijalankan dengan penuh etika sehingga semuanya mampu diselesaikan dengan baik. Nah, hasil ini, hasil dari pilkada ini bukan cuma parsial pekerjaan KPU sendiri, bukan, atau cuma gaweannya Bawaslu saja, tidak, atau karena pemerintah kota saja, tidak, tapi ini hasil dari jeripaya usaha dan juga ikhtiar kita bersama, sehingga kita mampu dan menunjukkan bahwa Jakarta Pusat terutama memang layak menjadi miniatur ataupun akuarium dari Indonesia, even walaupun tidak lagi menjadi ibu kota. Nah, kedewasaan politik inilah yang penting, karena setiap proses demokrasi dalam kontestasi itu pasti ada menang kalah, pasti ada yang namanya yang hal-hal yang tidak memuaskan. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah yang kalah bisa menerima dengan lapang dada, dan yang menang juga bisa memberikan yang terbaik dan merangkul dalam setiap proses yang akan dilalui ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini bukan cuma hasil jeripayah keringat dari KPU sendiri atau Bawaslu sendiri atau pemerintah kota sendiri, tapi ini hasil jeripayah keringat dan juga usaha kita bersama. Alhamdulillah finish dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan, dan mampu menjadi contoh bagi wilayah atau daerah lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hiruk pikuk pilkada kemarin mungkin juga membuat tensi kita tinggi, mungkin juga membuat perbedaan pendapat yang meruncing. Tapi lagi-lagi ini bukan untuk mencerai-beraikan kita, bukan untuk membuat kita terpetak-petak, tapi justru untuk menguatkan dalam rangka mewujudkan sila ketiga
selesai hiruk pikuk pilkada ini, selesai kontestasi ini, mari kita berrangkulan lagi, mari kita juga memberikan yang terbaik untuk Jakarta Pusat. Karena apapun ceritanya, kita tetaplah menjadi warga negara Indonesia yang berdomisili berKTP di Jakarta Pusat. Baik buruknya, bagus tidaknya, itu kita yang buat, itu yang kita yang bikin. Jadi 3 hal ini yang menjadi penting Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan, saran, nasihat, masukan, dan juga hal-hal yang menjadi motivasi kita dalam rangka memberikan pelayanan terbaik selama pilkada. Kita sangat menyadari, kita sangat tahu bahwa kita ini jauh dari kesempurnaan, terutama KPU. Pasti banyak kekurangan dan kesalahan, juga hal-hal yang tidak berkenan di mata Bapak Ibu sekalian. Maka dengan setulus hati saya mewakili KPU Jakarta Pusat memohon maaf sebesar-besarnya, seluas-luasnya, supaya bisa juga kita tatap masa depan kita bersama dengan bergandengan tangan. Insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi ikhtiar kita bersama dalam rangka pengabdian pada bangsa dan negara. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ini sebagai apa ya, spill aja ya, spill bocoran. Karena per kemarin hari Rabu, 3 hari setelah penetapan di provinsi calon terpilih, itu masih memungkinkan untuk menggugat di MK per hari Senin sampai hari Rabu. Per hari Rabu sampai pukul 23.59 itu tidak ada register perkara di MK dari paslon 01. Maka bisa kita bilang, kita simpulkan bahwa untuk pilkada DKI Jakarta DKI itu 1 putaran. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi yang kalah itu berjiwa besar, bahwa ada proses yang bisa ditempuh, tapi memikirkan kemaslahatan yang lebih besar maka tidak dilakukan. Syukur alhamdulillah, ini kan bagian dari ikhtiar yang juga harus kita syukuri, bahwa kalau ada gugat-menggugat maka tidak akan ada untuk pelantikan, karena ini 1 putaran. Saya kasih bocoran, itu insya Allah mudah-mudahan di tanggal 10 Februari pelantikannya, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Nanti mungkin ada dari KPU provinsi ada penetapan calon terpilih. Kalau kemarin penetapan hasil perolehan suara. Nah, besok insya Allah, ini hari Jumat yang terakhir, besok Sabtu, setelah Sabtu mungkin ada nanti penetapan pleno untuk calon terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kalau kemarin itu penetapan perolehan suaranya, jadi 2 hal yang berbeda. Nah, itu yang menjadi rujukan untuk pelantikan nanti. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kerja bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah-salah kata dan perilaku selama menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu, terutama penyelenggaraan teknis kepemiluan. Mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Emiliansa. Saya ingin mendengar situasi kondisi keamanan dari Pak Mayor Patata.
evaluasi pemilu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mungkin sedikit aja. Terima kasih Pak KKS Bambol, Pak Ketua KPU, terus Pak Hari, sebelah Bu Yuni, ini KDM, mitra semua. Ya, seperti tadi yang disampaikan dari Ketua KPU, kita ucap terima kasih banyak. Pilkada DKI mungkin kali ini itu sudah meningkat jauh, ya kan? Kalau dulu riak-riaknya banyak sedikit, bukan tidak, sekarang bukan tidak ada riak-riak, tapi ya hampir berkurang, hampir tidak ada gitu kan. Ini masyarakat sudah mulai sadar berpolitik. Ini adapun mungkin yang kepentingan-kepentingan dan sebagainya sekarang sudah sadar juga. Mudah-mudahan seperti tadi disampaikan sudah pemenangannya sudah jelas ini, tidak ada lagi nanti gugatan dan sebagainya, itu tinggal berjalan gitu kan. Kalau toh ada ya dari pihak keamanan terutama kepolisian sudah menyiapkan tempat. Dari KPU sendiri sudah mengajukan ke MK. Itu aja. Kita ikuti saja yang terbaik, yang paling bagus itu. Hanya mungkin di balik itu kita juga ini sekalian mungkin nanti kan Natal tahun baru sebentar lagi. Kita makanya tadi syukur sekali kalau misalkan itu sudah ada final gitu kan, bahwa ini sudah menerima, tidak ada lagi riak-riak lain, tinggal kita menghadapi yang lain-lain, karena situasi Natal dan tahun baru jangan sampai nanti dicampur adukan dengan situasi politik. Mudah-mudahan semuanya berjalan, situasi cuaca juga ya kan, hujan apa. Alhamdulillah Jakarta Pusat itu mungkin pada mandi semua sehingga airnya tidak sempat tergenang gitu kan. Kalau wilayah banjir itu kan wilayah lain banyak, tapi wilayah pusat kayaknya nggak ada banjir ya Pak Bangwa ya. Mungkin pada mandinya itu airnya banyak, jadi air tidak sempat tergenang gitu kan. Itu saja saya rasa. Terima kasih banyak. Semuanya bekerja sama-sama, termasuk saya juga ya kan. Karena saya juga dobalnya apa? Wilayah Jakarta Pusat iya, wilayah DKI. Kemarin di Saripan Pasifik ada yang bakar-bakar, kemarin saya tanya kurang nggak banyak gitu kan? Itu ya, jadi ya kena semprot juga kalau ada begitu gitu. Padahal udah tingkatnya DKI gitu, makanya double seperti itu. Intinya kerjasamanya semua kita sudah sangat bagus. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tata. Alhamdulillah sudah berkat datang nih Pak Ketua Bawaslu Pak Sony. Izin Pak, kita sudah mulai terkait dengan evaluasi Pak kegiatan pilkada kemarin. Mungkin dari Bapak ada sedikit Pak catatan kesimpulan terkait dengan evaluasi pelaksanaan pilkada kemarin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kasiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian. Saya hormati Pak Kasiban Kesbangpol Jakarta Pusat, Rahmat Ketua KPU, Bu Yuli dari FKDN Jakarta Pusat, sama Pak Atat dari Kodim. Terima kasih atas apresiasi dari pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat melalui Pak Kasiban Kesbangpol telah melaksanakan agenda evaluasi. Kami memang dari Bawaslu Jakarta Pusat baru juga mempersiapkan evaluasi terkait pilkada ini, dan kami baru mendengar kemarin tidak ada gugatan dari paslon yang ada berkontestasi. Tentunya giat selanjutnya kami serahkan kepada KPU DKI dan melalui KPU Jakarta Pusat juga. Secara internal kami melihat jajaran pengawas pemilu mulai dari Tanah Abang hingga Kemayoran, 8 kecamatan sudah melaksanakan tugas pengawasan. Kami memang selama ini mengharapkan saran masukan termasuk laporan bila ada
kedudukan di lapangan. Kami menerima laporan yang agak banyak justru di pasca kompetitor memang terkait laporan C6 pemberitahuan, tapi kurang lebih sekitar 40-an Pak, 40 sampai 50-an. Dan juga ini berlaku juga di teman-teman kabupaten kota lainnya. Dan kami sudah menindaklanjuti itu. Kami klarifikasi pelapor, kami panggil saksi, tapi yang datang hanya pelapor, saksi tidak datang. Dan juga justru dari pihak penyelenggara datang para teknis dan kami menindaklanjuti, dan saya kira kami berupaya semaksimal mungkin menerima dan menindaklanjuti laporan panduan yang ada. Walaupun dari kajian kami memang tidak memenuhi unsur untuk diteruskan. Demikian sinergitas kolaborasi dengan pemerintah kota saya kira sudah cukup baik dan maksimal dalam melaksanakan apel deklarasi netralitas ASN yang dipimpin oleh Pak Wali Kota Pak Deni Sukma, juga bersama koordinasi dengan Kasuban Kesbangpol sangat baik, dan juga peserta pembelian 01, 02, dan 03. Saya kira kolaborasi seperti ini yang kami harapkan, dan tidak ada yang hal yang hiruk-pikuk yang kontroversial. Saya kira cukup berjalan dengan baik, diikuti oleh teman-teman Panwas Kecamatan dan PTPS. Yang saya kira kalau laporan yang ada kami tetap menerima dengan baik semua perkembangan yang terjadi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk penanganan pelanggaran pidana, kami ada yang meneruskan ke provinsi, Bawaslu provinsi, dan juga paling banyak mungkin adalah penanganan alat peraga kampanye, itu yang dominan, dan itu sudah kita teruskan ke administrasi, ke KPU untuk ditindaklanjuti secara teknis sebagai saran perbaikan. Mungkin demikian Pak Kasuban yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kelemahan dari kerja kami selama ini, kami mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian beserta pasangan calon 02, 02, dan 03. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat. Memang stressing sedikit ya Pak Sony, yang memang kemarin kita sudah rapatkan juga terkait dengan pemasangan APK di pohon-pohon. Memang dampaknya cukup signifikan juga sih, walaupun dari Bu Kasudin menyampaikan kepada saya ada beberapa pohon yang kemarin dipasang APK kemarin tidak kuat menahan angin sehingga ada yang roboh, ada yang rusak. Jadi memang ke depan untuk catatan kita bersama, khususnya para peserta pemilu, mohon nanti dapat juga memperhatikan apabila memasang APK mungkin tidak dilakukan di pohon, karena dampaknya dapat mencederai pohon itu sehingga tidak kuat untuk menahan angin kencang. Jadi kemarin sempat juga ada yang sempat putus dan tumbang gitu. Ini jadi catatan kita bersama yang Pak Bawaslu. Baik Bu, ini mungkin ada catatan teman-teman rekan yang di lain gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasuban Kesbangpol Jakarta Pusat, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU, serta Pak Tatang dari Kodim. Kami FKDN tidak banyak menginformasikan, hanya kami berharap, kami bersyukur bahwa pilkada di Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, para peserta pemilu, pasangan calon menerima tim sesnya, menerima dengan baik, dengan berbesar hati. Kami mengajak, berharap kepada teman-teman tim ses yang ada, mari kita bergerak bersama membangun Jakarta ke depannya lebih baik. Karena kerja-kerja kita cuma tidak berhenti, tidak
cuma berhenti di pilkada saja, tapi masih banyak lagi kerja-kerja kita. Seperti ini, kita kemarin baru dapat musibah juga, Jakarta Pusat kebakaran ya Pak ya, di Kedot Kosong Kemayoran. Itu juga harus menjadi pantauan kita, dan kita FKDM juga harus monitor menghadapi Natal dan Tahun Baru. Itu juga bukan hal yang tidak penting, karena bagaimanapun kita bagian dari masyarakat Jakarta Pusat khususnya dan DKI Jakarta secara umum. Mari mengajak kepada teman-teman semua, mari kita membangun Jakarta untuk Indonesia lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni, Ketua FKDM. Mungkin mengingatkan kembali Bu Yuni, tolong dapat mewaspadai dan monitor terkait dengan kemarin ada beberapa spanduk yang provokatif di JPO. Itu pesan dari arah pimpinan tingkat provinsi, mungkin nanti bisa disampaikan ke Satpol PP untuk dapat diturunkan. Jangan sampai suasana yang sudah cukup bagus ini nanti dinodai dengan spanduk-spanduk yang provokatif yang nanti membuat gaduh, dan ini juga menjadi perhatian dari pimpinan tingkat provinsi. Ya. Dari ini juga hasil pantauan dari teman-teman juga, di banyak grup itu kita mendapatkan seperti foto itu yang mengatakan seperti ada kayaknya ini provokatif juga, bahwa penghitungan suara itu dihitung dari suara masuk secara keseluruhan. Jadi ada kemungkinan putaran kedua, itu juga sudah banyak tersebar. Jadi mohon ini kita yang mendapatkan ini berhenti di kita, tidak perlu kita menyebarkan lagi, karena kondisi Jakarta sudah aman dan kondusif. Terima kasih. Terima kasih. Nanti tolong jajaran Satpol Bu Vina mana tadi? Terima kasih, kemarin udah beberapa JPO yang kita bersihkan ya, dari Kecamatan Gambir sama Kecamatan Menteng, Senen juga ada kalau nggak salah ya. Jadi memang kalau ada yang menemukan bisa tolong disampaikan ke teman-teman FKDM dan Satpol PP. Jadi jangan sampai yang sudah kondisi yang sudah baik ini ternodai dengan spanduk-spanduk provokatif. Baik, itu saja. Mungkin dari floor saya tawarkan ada beberapa statement atau pendapat mungkin dari partai politik, perwakilan partai politik, tim paslon 1, 2, dan 3. Silakan. Bang Dino, mana Bang Dino? Ini silakan. Mungkin ada statement atau pendapat, silakan. Tolong mungkin Mas Faris. Terima kasih kepada pimpinan yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ini sudah ada 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu sudah ada keputusan KPU tingkat provinsi DKI Jakarta bahwa pilkada sudah dikeluarkan bahwa paslon 3 itu pemenangnya. Tetapi dari teman-teman partai maupun paslon 3, dari awal saya juga sudah mengatakan bahwa pileg maupun pilpres, apalagi pilkada itu cuma hanya segelintir kecil daripada pilpres maupun pileg. Teman-teman dari partai walaupun paslon 1 pendukungnya cukup banyak di parpol, yaitu teman-teman dari PKS apa semuanya, itu juga merasa puas. Teman-teman cuma hanya sedikit menjaga, bukan paslon 1, paslon 2, atau paslon 3, siapapun yang menang, pileg maupun pilpres demikian. Maka di Jakarta Pusat teman-teman dari parpol itu dari fisik maupun komunikasi sangat terbangun
wabil khusus di Jakarta Pusat tidak seperti di wilayah-wilayah lain. Ini juga kan KPU, Bawaslu maupun pemerintah sudah bersepakat, teman-teman dari partai kita tidak lihat paslon 1, paslon 2, paslon 3 sudah tertutup. Mari kita untuk membangun, teman-teman juga paham bahwa dari teman-teman partai maupun paslon, beliau tidak menjaga partai, tapi menjaga kota administrasi Jakarta Pusat. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paslon 3, Adi, cukup. 02. Oh, ada statement mungkin. Cukup. Oke, baik. Baik. Kalau tidak ada, mungkin dari Ferry tadi mau bicara, Bang Ferry, dari kerukunan umat beragama, bagaimana kondisinya saat ini? Ini menjadi pencermatan kita juga karena kita mau menghadapi Natal dan tahun baru. Silakan Bang Ferry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati, Pak Tatan, Pak Efri, Bu Yuni, dan Om Sony. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita bersyukur bahwa penyelenggaraan pilkada sudah selesai, karena ini juga berkat rahmat hidayah dari Allah SWT yang memberikan kepada kesempatan kita. Tentu acara ini tidak selesai di sini, karena kita berharap ini kan baru apa namanya? Ini rapat evaluasi. Artinya ada lagi satu lagi. Puji syukur kita kepada Tuhan bahwa penyelenggaraan kegiatannya selesai. Oleh karena itu kita berharap nanti Bawaslu dan KPU akan menyelenggarakan silaturahmi dan refleksi akhir tahun kita semua. Setuju? Nodong. Itu nodong. Kami dari FKP dan dulu karena di belakang kami ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ferry. Yang penting bahwa kita semua sadar bahwa kesuksesan kegiatan pilkada kita ini merupakan bagian dari kita, jerih payah kita, usaha kita bersama yang ada di ruangan ini semua. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih atas nama Wali Kota kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan kontribusi dan partisipasinya sehingga pilkada kita sukses, aman dan damai. Terakhir saya ingin menyampaikan, tolong jaga kesiapsiagaan kita bersama juga terkait dengan menjelang Natal dan Tahun Baru, khususnya teman-teman di wilayah, karena banyak juga hal-hal yang perlu tetap kita harus waspadai, tidak hanya masalah pilkada tapi juga masalah kebencanaan seperti yang tadi disampaikan Bu Yuni, masalah kebakaran, masalah bencana banjir. Mungkin kita tidak tahu karena sudah diprediksi oleh BMKG tahun baru itu malam tahun kita akan hujan katanya gitu, hujan besar gitu. Makanya siap-siap teman-teman di wilayah, kita saling bahu-membahu untuk tetap membuat kondisi di wilayah kita aman, nyaman dan damai. Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka rapat evaluasi secara resmi saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan, diminum steak dan makan siang.
Pijit, maksudnya pijit, refleksi. Pijit kaki, refleksi. Wah, di mana? Hah? Di KPU. Anggaran banyak ada. Dengan bagian Ani kan pernah jadi ketua KPU. Jadi KPU. 15 tahun yang lalu. Oh, Jakarta Pusat kan? tahun lalu. Tahun 2000. 2014 atau 19? Terakhir 2013. Oh, 2013 ya? Iya, ada KPU. Ya, kita kontak-kontakan nih. Hah? Kontak-kontakan nih. Iya. Itu gitu aja. Nomor saya udah punya? Udah ada. Ntar ini kontak. Ini udah ini kok. Belum ada. Belum ada nomor. Berapa? 0857 857 11 11 71 71 30 berapa? 30 30. 38. Ya, benar. Ferry Iya. ya. Ferry pakai I apa? Fanta, double R, R-I-G, benar. Hah? Ya. Ini? Oke. 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 Ya, mantap. Sip, Bang. Makasih. Yuk, sampai ketemu.